dalam mengisi acaranya. Saya dari Blok G2, nama saya Ato. Manfaat dan tujuan dari puasa Asyura itu. Nah, orang kan mengenalnya itu hanya menghapus dosa. Nah, selain itu apakah ada misalkan kita bisa bermanfaat lebih ke semua itu penting, tapi mungkin tadi Pak Ustadz tadi bilang ada yang lebih penting lagi atau apa? Ya seperti itu apanya. Ya, ya terima kasih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Ato ya. Jadi ada beberapa hal di dalam kehidupan kita yang perlu kita syukuri. Jadi contohnya begini. Contohnya saya punya keluarga sedang dioperasi. Ya, saya punya keluarga sedang dioperasi. Lalu kemudian keluarga itu sembuh. Kemudian karena keluarga saya yang dioperasi itu sembuh, saya mensyukurinya dengan cara puasa, dengan cara sodakoh. Itu kira-kira bagus apa tidak? Bagus. Jadi dalam rangka mensyukuri kesembuhan keluarga saya. Nah, mensyukuri kesembuhan keluarga saya bagus, apalagi mensyukuri Nabi. Nah, jadi ini salah satu faedah puasa Asyura ini sebenarnya yang dijelaskan di dalam beberapa hadis. Jadi ketika Nabi Muhammad itu baru nyampe Madinah, ya, Nabi Muhammad lalu kemudian melihat orang-orang Yahudi itu puasa hari Asyura. Jadi Nabi Muhammad melihat orang Yahudi puasa Asyura. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, kenapa kalian puasa hari Asyura? Kata orang Yahudi itu, karena di hari ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan musuhnya Raja Fir'aun ditenggelamkan. Dalam rangka mensyukuri keselamatan Nabi Musa itu kami berpuasa, kata orang Yahudi. Komentar Nabi Muhammad waktu itu, idzan nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu kami lebih berhak mensyukuri keselamatan Nabi Musa dibandingkan kalian. Karena kalian sejatinya bukan pengikut Nabi Musa. Banyak ajaran Nabi Musa yang sudah kalian rubah. Kamilah sejatinya yang pengikut Nabi Musa. Karena itu kami lebih berhak untuk mensyukuri keselamatan Nabi Musa. Jadi apa faedahnya selain menghapus dosa? Faedahnya itu karena dengan berpuasa di hari Asyura, kita sesungguhnya telah mensyukuri keselamatan Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Dan juga mensyukuri keselamatan Nabi Nuh, karena Nabi Nuh ketika selamat dari banjir, Nabi Nuh memerintahkan para pengikutnya untuk berpuasa dan untuk membuat makanan-makanan yang enak. Jadi itu ya Mas ya, selain ada dampak pahalanya bagi kita, itu sebagai ekspresi sosial sebenarnya, ekspresi senang kita, ekspresi syukur kita atas keselamatan salah satu manusia agung, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, seperti yang tadi kita bahas, mensyukuri keluarga sendiri saja itu bagus, apalagi mensyukuri salah satu nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngopi Pak. Ayo, ada lagi? Sholat 1000 rakaat sholat ya. Nah, sekarang kan kita mungkin di dalam firman Allah hanya Al-Qur'annya, Ustaz ya. Sedangkan itu kan tadi yang berfirman Allah. Nah, mungkin ya kita ya belum kenal yang namanya hadis qudsi. Apakah itu masuk ke dalam kategori Al-Qur'an atau hadis qudsi yang tadi mengatakan bahwa satu suapan yang diberikan kepada anak yatim itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada sholat 1000 rakaat. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang itu hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Jadi hadis
ada di dalam Tobroni dan sebagainya, dan itu ada di dalam kitab yang sangat terkenal, kitabnya Habib, saya lupa Habib siapa namanya. Saya juga pernah melihat di kitab itu, saya lupa judulnya juga, tapi itu hadisnya itu ada di riwayat Tobroni. Jadi memang yang harus kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mengucapkan sesuatu itu tidak mungkin keluar dari hawa nafsunya. Itu yang dijamin oleh Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, ma yantiqu anil hawa, tidak terucap dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, tetapi itu semua terucap karena ada tuntunan wahyu. Nah, karena itu kemudian wahyu dari Allah yang datang kepada Nabi Muhammad itu ada 3 model. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis qudsi, yang ketiga ada hadis biasa. Itu semua sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu bedanya apa? Karena itu Al-Quran, para ulama mendefinisikan Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini pesan inti dan redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak boleh merubah satu huruf pun. Pesan inti dan redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya begini, kalau Al-Quran, contoh doang ini. Saya bilang ke Mas Aldi. Mas Aldi bilang ke Pak Jo untuk beli pisang warna kuning, untuk beli pisang apa namanya? Nah, untuk beli pisang Lampung. Mas Aldi bilang ke Pak Jo untuk beli pisang Lampung. Mas Aldi ini datang ke Pak Jo. Mas Aldi ini kalimatnya tidak ada yang berubah. Mas Anik bilang ke saya, bilang ke Pak Jo untuk beli pisang Lampung. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu redaksinya dari Allah, kata-kata yang dari Allah, pesannya pun dari Allah. Itu Al-Quran. Nah, kalau hadis qudsi redaksinya dari Nabi Muhammad, pesan intinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya begini. Saya bilang ke Mas Aldi bilang ke Pak Jo untuk beli pisang Lampung. Mas Aldi kemudian ngomong ke Pak Jo, tolong cariin pisang Lampung. Apakah redaksi saya tolong cariin? Kan tidak. Saya bilang tolong belikan pisang Lampung. Tapi redaksinya bukan diubah, dalam arti bebas. Redaksinya dari Mas Aldi, yaitu tolong carikan. Itu hadis qudsi itu seperti itu. Jadi hadis qudsi itu pesannya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Nah, ciri hadis qudsi, kalau kita menemukan hadis qudsi di hadis-hadis, pasti dimulai dengan qala Allah Ta'ala. Ya. Kalau ada kata-kata qala Allah Ta'ala, biasanya hadis qudsi. Atau ada kata-kata yang tadi seperti tadi, Allah kemudian berkomentar kepada Nabi Ibrahim bahwa seperti ini, nah itu berarti hadis qudsi, karena ada komentar Allah. Nah, hadis biasa, ini hadis biasa. Hadis biasa itu redaksinya dari Nabi Muhammad, isyarat pesannya dari Allah. Ya, bedanya dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi pesan intinya dari Allah. Kalau hadis biasa isyarat pesannya dari Nabi. Contohnya begini, Pak. Saya bilang ke Mas Aldi, Mas Aldi, kayaknya pisang Lampung enak. Apakah saya bilang ingin beli pisang Lampung? Kan tidak. Saya cuma bilang kayaknya pisang Lampung enak. Mas Aldi paham. Mas Aldi ngomong, Pak Jo, tolong belikan pisang Lampung. Nah itu hadis biasa. Redaksinya dari Nabi, isyarat pesannya dari Allah. Ya, hanya isyarat doang, isyarat pesannya saja. Karena saya tadi tidak mengatakan tolong belikan. Saya hanya bilang kayaknya pisang Lampung enak. Nah, ada isyarat. Nah itu ya. Jadi saya hanya ingin mempertegas bahwa semua, baik itu Al-Quran, hadis qudsi maupun hadis biasa, semuanya wahyu dari Allah. Karena itu yang dijamin oleh Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Cuman dalam prosesnya berbeda. Kalau Al-Quran lewat malaikat Jibril, redaksi dan pesan intinya dari Allah. Kalau hadis qudsi terkadang lewat malaikat Jibril, terkadang tidak lewat malaikat Jibril. Terkadang Nabi mimpi. Makanya ada yang disebut ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Jadi itu kira-kira. Ya, Bapak-bapak.
Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Pak Rol, mau nanya Pak Rol? Banyak sih katanya banyak, tapi bingung gimana. Kayaknya udah di list nih sama Pak Rol. Banyak tapi bingung. Ayo Pak Rol. Ah, Oh, berarti maju juga. malu. Berarti udah dipilih dan nih. Kalau ditunda kan sebulan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 2 bulan lalu Gus ngajar ya Mas Aldi. Di Najuri. Ingat banget waktu di rumah Nazori itu kan kita pernah bermunajat nih tentang masalah terkait masjid. Nah alhamdulillah nih mungkin ada berkah dari Gus juga nih. Berkahnya Mas Aldi. Jadi alhamdulillah kesampaian juga nih Tan. Insya Allah kita punya masjid di Sarana. Kemarin juga udah rapat RT ya. Kita Titika juga alhamdulillah dekat di Blok G. Nah saya juga minta bantu doanya dari Ustadz dan guru-guru, semoga dipermudah dalam rencana pembangunan masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terkait yang saya tanyakan terkait anak yatim nih Tan. Sebenarnya yang kategori anak yatim tuh gimana sih? Apa masih anak-anak? Kalau misalnya ada kan kadang anak-anak bapaknya udah meninggal nih Tan. Terus tapi akhirnya yang ibunya menikah lagi, terus ada yang ngomongin apakah itu termasuk kategori anak yatim yang harus kita santunin. Terus terkadang juga ada yang udah menikah, kadang suka masih disantunin anak yatim gitu. Maksudnya udah nikah, udah punya suami, karena bapaknya udah nggak ada, masih suka disantunin. Nah, maksudnya saya buat pribadi terutama jelasnya gimana Tan? Kita aja. Jadi yatim itu kan secara bahasa artinya al-infirad, sendiri. Nah, yatim di dalam manusia itu ketika ditinggal oleh bapaknya, karena yang memberikan nafkah bapaknya. Kalau dalam hewan, Pak, yatim itu kalau ibunya yang meninggal. Karena kalau di hewan itu kan bapak nggak nyari nafkah, ibu induknya yang mengisi. Nah, semua ulama sepakat bahwa yatim, predikat atau status yatim ini akan hilang ketika anak itu mencapai baligh. Jadi kalau laki-laki kan ada ukurannya, baligh itu dengan bermimpi. Mimpi apa itu Mas Aldi ya? Apakah mimpi dapat mobil atau mimpi apa? Nah, saya rasa udah paham semua ini. Bermimpi, atau kalau belum mimpi sampai umur 15 tahun, perempuan sampai head, atau umur 9 tahun, itu tolak ukurnya. Jadi ketika seorang itu balik, sebenarnya predikat yatim itu hilang. Predikat yatim hilang. Cuman begini, katakanlah ada anak balik umur 13 tahun, kan dia belum bisa nyari kerja. Tetap belum bisa nyari kerja. Karena itu di dalam ajaran Islam, meskipun predikat yatimnya hilang, tapi kita tetap harus mengawasi dan harus memperhatikan dan harus mengasihaninya. Karena itu Al-Quran mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi tolak ukur kita melepas anak yatim mandiri itu fa in anastum minhum rusyda. Kalau dia sudah mampu berpikir dewasa, mampu cari kerja sendiri, silahkan dilepas. Kalau belum mampu, maka kita diperintahkan untuk tetap merawatnya. Nah, karena itu bagaimana? Jadi begini, santunan anak yatim itu santunan bagi anak yang belum balik. Kalau anak yatimnya sudah balik, statusnya itu hilang, bukan santunan anak yatim saja. Bukan statusnya itu hilang, bukan lagi santunan anak yatim, tetapi santunan yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Karena status nama yatimnya itu hilang ketika dia balik. Tetapi jangan sampai karena status yatimnya itu sudah hilang, lantas kita tidak memperhatikan. Nah, itu masalahnya.
Bukan berarti ketika status yatim hilang kita tidak perhatikan, kita tetap harus memperhatikan sampai kapan? Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Sampai dia rusyd, sampai dia bisa berpikir dewasa, sampai dia bisa menentukan jalan hidup yang baik gitu. Jadi kesimpulannya yatim itu status yang akan hilang ketika balik, tetapi tidak berarti setelah dia balik kita menelantarkannya. Gitu kira-kira Pak. Belum hilang. Ketika dia sudah punya ayat diri secara fikih dia belum hilang. Karena begini, Islam itu kan agama, Islam itu adalah agama yang tidak hanya memperhatikan sesuatu yang bersifat materi, tetapi juga memperhatikan sesuatu yang bersifat non materi. Mungkin ayat diri bisa menggantikan ayat dalam hal memberikan nafkah zahir, tapi nafkah batinnya tidak bisa terwakili. Nafkah batin dari seorang ayah itu tidak bisa diwakili oleh yang lain. Nah itu Islam. Jadi Islam itu, karena itu kemudian yatim itu apa? Yatim itu tidak disebutkan di dalam konsep fikih orang yang tidak punya ayah, tidak. Tetapi orang yang ayah kandungnya meninggal. Orang yang kandungnya meninggal. Seperti itu. Lanjut. Ayo bapak-bapak, di luar materi juga bisa. Siapa tahu ada yang mau dipertanyakan. Monggo. Undang. Iya. Di luar materi sekali juga nggak apa-apa. Ini kan pencerahan nih. Mas Farul nanya mau nyanyi, ternyanyi lagi. Ayo, siapa? Nggak ada. Ya. Ustadz, mau nanya yang nyambung dengan yatim, apakah bisa ada perbedaan dari yatim piatu? Apa ada perbedaan gitu? Atau ada disamakan atau gimana? Kan kalau yatim itu kan bapak, piatu itu kan ibu. Apakah ada perbedaan dibedakan atau emang sama gitu? Apalagi kalau dua-duanya udah meninggal, itu seperti apa? Iya. Kalau konsep fikihnya tidak, konsep fikih tidak mengenal istilah piatu sebenarnya. Dia hanya mengenalnya istilah yatim kan saja. baru. Istilah yatim. Nah, jadi tidak mengenal istilah kalau ibunya meninggal disebut ada piatunya, tidak. Tapi kemudian yang dijadikan patokan itu adalah istilah yatim. Nah, hanya saja begini. Biar bagaimanapun konsep fikih itu adalah konsep yang sifatnya patokan. Patokan itu dalam arti begini. Patokan itu kadang pas, kadang tidak pas. Nah, karena itu kemudian ada peran adat di dalamnya. Makanya di dalam kaidah fikih itu ada kaidah yang berbunyi al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah itu artinya adat itu bisa dijadikan referensi hukum. Contohnya begini, orang itu kalau jual beli atau kalau menyewa sesuatu, itu kan nominal yang diterima dengan nominal yang diberikan harus imbang. Contohnya saya beli pisang sekilo, bayarnya 10.000. Kalau 2 kilo kan 20.000. Tidak mungkin sama sekilo dengan 2 kilo sama-sama 10.000 kan? Atau saya nyewa mobil sejam dengan 2 jam kan pasti beda. Nyewa mobil sehari dengan nyewa mobil 2 hari itu pasti beda. Jadi nominal yang didapatkan dengan nominal yang diberikan harus imbang. Itu kan konsep patokan. Tapi sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita nyewa pemandian, yang mandi lama dengan yang mandi sebentar bayarnya sama atau beda? Sama. Gimana itu? Nah, ini meskipun ada konsep di dalam akad ya, di dalam interaksi sosial, nominal yang didapatkan dengan nominal yang diberikan itu harus imbang. Tapi dalam prakteknya ada sesuatu yang di luar itu semua, yang di luar jangkauan. Karena itu kembali ke itu al-'adah muhakkamah. Makanya kata ahli fikih di dalam konsep mandi ini, nyewa mandi dibebaskan. Mau mandinya sejam, 10 jam bayarnya sama. Meskipun secara patokan sebenarnya agak keluar dikit. Nah, karena itu kemudian sekali lagi di dalam konsep fikih yang ada adalah konsep yatim. Nah, tetapi kemudian dalam prakteknya kita harus pintar-pintar melihat adat, melihat kearifan lokal.
Ya kita tahu kalau di Indonesia ditinggal ayah aja sedihnya kayak gimana, apalagi ditinggal yatim piatu. Makanya di dalam proses penyalurannya ya harus lebih banyak yang diterima oleh yatim dengan yang diterima oleh yatim piatu, itu harus kita bedakan. Meskipun secara konsep fikih tidak dibedakan, tapi kita yang harus membedakan. Seperti itu Mas Enggar. Jadi sebenarnya fikih tidak berbicara masalah hukum-hukum tertentu terkait orang yang meninggal ibunya, tidak berbicara. Jadi di dalam fikih itu hanya berbicara hukum-hukum ketika ada seorang yang ditinggal ayahnya, yang ditinggal ibunya, tidak ada konsekuensi hukumnya, tidak ada. Nah tetapi di dalam perlakuan kitalah yang harus pintar-pintar, yang harus bijaksana. Karena kenapa? Karena tadi ada al-adah muhakkamah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, saya ada 2 pertanyaan. Satu, mungkin ini untuk bapak-bapak semua. Kenapa saya bisa mengundang dari Gus Anik sendiri untuk ini? Saya pengen tahu sih pendidikan, maksudnya ilmu-ilmu yang di ini, jadi Gus Anik pelajari riwayat pendidikannya dulu dari mana. Jadi dari bapak-bapak sendiri mungkin saya bisa mewakili, kok bisa sih menerangkan segini, bisa dari mana, maksudnya dengan dasar-dasar mungkin kan cerita dari mana gitu. Nah yang kedua, info dari Mas Adi bahwa TPA yang ada di rumah Kiai Muji itu kan namanya ulul albab. Nah, ulul albab kalau secara mungkin saya bisa browsing tapi kan untuk pengertiannya saya kurang paham memahami, hanya bisa membaca. Nah, saya minta dijelaskan untuk TPA tersebut, dan kemarin saya sudah ngobrol sama Mas Aldi sendiri, kalau pengajian insya Allah di tempat Blok G dan menyebar ke BKR 2 dan 3 itu pengen kita namanya dengan majelis ulul albab juga ya Mas gitu. Jadi makanya saya minta kejelasannya, maksudnya dari mana sih, apa sih dasarnya kau bisa tanya ulul albab itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sulit sekali. Ya riwayat pendidikan ya sama ya seperti yang umumnya, sekolah SD terus MTS SMA. Kebetulan bapak saya punya pesantren, bapak saya di Gorontalo di Sulawesi. Jadi saya dari kecil belajar dengan bapak. Ya belajar teori-teori awal ya, teori fikih, cara membaca kitab.